اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا بيت النبي
وأموات الحاضرين خاصة وأموات المؤمنين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala faslun fi mubtilatis salati. Suatu pasal, suatu pembicaraan, suatu bab dalam membicarakan segala yang bisa membatalkan salat atau membatalkan yang namanya sembahyang. Wa yubtilus salata al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan in kathura. Dan bisa membatalkan kepada salat, bisa membatalkan akan yang namanya salat itu al-kalamu oleh berbicaranya amdan dalam keadaan sengaja, walau biharfaini, walau sekadar dua huruf, wa nasiyan, dan dalam keadaan lupa juga batal berbicara in kathura jika berbicaranya banyak. Jadi di antara yang bisa membatalkan ibadah salat, ibadah sembahyang itu ialah berbicara. Berbicara baik dalam keadaan sengaja dan sadar, yang diucapkan itu cuma dua huruf, maka batallah sembahyang seseorang. Kalau alasannya bepandir, alasannya berbicara itu karena kada ingat, karena kelupaan, karena kada sadar, tapi bicaranya lebih dari dua huruf, kasurangannya banyak, itu pun batal. Kenapa jadi batal? Karena nengaran sembahyang, nengaran ibadah salat, mulai dari alif Allah sampai ha yang terakhir, yaitu ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kan diawali dari Allah, diakhiri dengan Allah. Sembahyang atau bacaannya.
sepanjang gawian yang namanya salat dari alif sampai akhir salam itu isinya adalah zikir kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Yang namanya sembahyang itu, ujar Nabi Muhammad, tidaklah patut di dalamnya ada sesuatu yang mengandung pembicaraan kepada manusia. Itu ada patut. Isinya sembahyang itu, ujar Nabi Muhammad, innama huwa tasbih. Tasbih isinya orang sembahyang itu pada lain. Wa takbir, dan bertakbir membesarkan Allah. Wa qiraatul Qur'an, dan yang namanya sembahyang itu dalamnya isinya ialah membaca kalam Allah. Lain daripada itu kata cocok, kada patut, kada pantas. Di dalam hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa yang namanya sembahyang itu, ujar Nabi, al-musalli yunaji rabbah. Orang yang sedang sembahyang, orang yang sedang salat itu adalah yunaji rabbah, inya sedang bermunajat kepada Allah, inya sedang menjalin hubungan kepada Allah, inya sedang berkoneksi kepada Allah. Tidak ada lain di dalam sembahyang terkecuali hanya antara dirinya dengan Allah. Sehingga jika ada seseorang yang mencampur dengan kesengajaan di dalam sembahyang yang seharusnya sepanjang perjalanan inya sembahyang itu harusnya munajat kepada Allah, sekalinya ada bepandir kepada makhluk, berarti koneksinya terputus saat itu. Coba lihat kadang-kadang wah ini kira-kira sedikit aja, kira-kira orang lagi kadang-kadang mengerti masalah internet yang lagi ketika asik nelpon pakai WA, pakai WhatsApp, asik toko panggilan, jaringan terputus. Jaringan terputus itu cuma 1 detik. Maka ketika 1 detik itulah si nang bepandir ini tadi kada mendengar lagi suara nang di sana kada mendengar lagi suara nang di sini. Kenapa? Terputus hubungan. Maka saat itu nang dipanggil kami pas nang kepentingannya kayak apa aja. Aku tega menerima aku, misalnya dia ngelalakir nih mah hendak memastikan lawan pembinian kayak apa aja. Kan abah mamaku kan sudah datang kalau hingga wijar mama abah hingga kayak dulu menakuni orangnya. Nah orangnya yang ini lagi di Belanda, coba juga. Nah, jadi pulihkan ya abah mamaku tadi mahadam. Nah aku tahu nomor ikan, jadi aku telepon kayak apa, pendapat ikan kayak apa, jawaban ikan, bapak yang di sana menjawab, mun ulun tak putus dia menjawab di sana, ulun hakunai, tapi kadang lagi hakunai itu karena terputus jaringan.
kacau pemandiran. Nah, itu umpama orang cuma sedang bermunajat, sedang berbicara, sedang berinteraksi dengan manusia kepada manusia. Betapa pedihnya, betapa nyanyuknya, betapa stresnya ketika jaringan terputus, sehingga dengan jaringan terputus ini tadi terputuslah pembicaraan. Kayak apalagi orang sedang bermunajat asyik dengan Allah Ta'ala, ketika itu ada pembicaraan yang lain yang tujuannya bukan kepada Allah Ta'ala, maka pantaslah fikih menyatakan sembahyang itu batal. Kalau menurut fikih batal, berarti sembahyang itu wajib diulang. Wajib diulang. Kalau sembahyangnya itu wajib. Kalau sembahyangnya itu sembahyang sunat, maka batallah sembahyangnya. Lamun yang dimulikinya dapatlah pahala sunat. Lamun kada dimulikinya sudah batal, kada dapat apa-apa. Itu secara fikih. Tapi kalau secara hakikatnya, orang yang berbicara di dalam sembahyang kepada makhluk itu sama dengan orang yang memutuskan asyiknya berbicara dengan Allah, mengutamakan berbicara dengan makhluk. Berarti kada sampai tujuan orang ini tadi. Nah, ini yang harus kita perhatikan secara hukum fikih dahulu, bahwa apabila orang itu berbicara dengan sengaja walau sekadar 2 huruf, maka batallah sembahyang orang yang berbicara ini tadi. Alasannya yaitu tadi, jadi batal. Sekalipun inya tadi kalimat yang dikeluarkannya itu bahasa Arab, atau kalimat yang dikeluarkannya itu adalah bagian dari ayat Al-Quran, tapi tujuannya adalah berbicara, tujuannya adalah menegur, tujuannya adalah memberi fahaman kepada orang lain. Sekalipun kalimat itu bagian dari ayat Al-Quran, batal. Dulu ada guru sekumpul berkisah. Ujar guru sekumpul ini sedikit berkisah, ada bebai seorang kai bahasa Banjar kai itu lah, bahasa Jawa tuh mbah lah, mbah kakung bilang, yang bilang mbah kakung. Kai ini berisi cucu 3. Jadi ketiga cucu ini dibawahi oleh kai. Ayo kita nih sembahyangan. Ayo bawa dua yang ketiga nih. Nang ngaran cucu lawan kai sembahyang ya kai nang jadi imam. Pas kai ini hendak mengangkat takbir, paham arti cucu nih Pepe, kada tapi paham arti sembahyang jakai. Katakanlah jangan ada nombor parkirannya, bujur sembahyang ujar kai. Iya angkat takbir Allahu Akbar, lain Allahu Akbar. Kenapa pada waktu sembahyang ini tadi rumah orang bahar? Rumah orang bahar itu kan kada pakai pelakon bahar itu. Rupanya asik-asik kai ini baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tikus gugur dari atap. Jadi ujar yang paling ading, paling bungsu cucu, paling muda, paling anom, ujar yang paling anom tikus.
ujar nang nomor 2 yang panggil dari yang nomor 2 ujar nang tagana untung aku pada pepanggil ujar nang kai jadi imam di rumah maka sudah kepasannya sama bah 4 batal bah 4 gara-gara nang paling bungsu tadi pepandir tikus. Nah, artinya apa? Karena tujuan sembahyang ini adalah bermunajat kepada Allah. Ketika orang bermunajat, ketika orang bujur-bujur menghadap kepada Zat yang Maha Mulia, seharusnya tidak ada lagi sesuatu di alam semesta yang bisa mengalihkan perhatiannya kalau bujur orang ini di dalam sembahyang itu memang merasa akan sedang menghadap Zat yang Maha Mulia. Contohnya pulang seperti misalnya nengaran berbicara, ulama fikih memberikan penjelasan ketika seseorang misalnya menjadi imam. Kita misalnya di rumah tak jauh mau pada masjid misalnya, hari hujan kada sampat ke masjid, kada sampat ke langgar, lalu namanya kita nak sembahyang berjamaah. Jangan ini asal ada biasanya abahnya mau sembahyangan berjamaah berarti biar jadi imam lah. Cobaan aja renang lagi, cobaan artinya belum pernah kita jadi imam lagi. Nah, andai kata seseorang menjadi imam, itu kan si makmum di belakang menggiring imam, menurut imam, mengikut imam. Nah, si imam ini memberikan pimpinan kepada si makmum. Di dalam fikih itu ada yang disebut namanya takbir intiqal ngarannya. Ada takbiratul ihram, itu yang pertama. Adapun takbir yang lain-lainnya disebut namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu apa? Takbir yang menunjukkan, takbirnya ini menunjukkan berpindahnya dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya, namanya imam tuh mbahnya sudah lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Itu artinya takbir intiqal. Nah, apabila si imam ini tadi maksud hatinya membaca takbir intiqal Allahu Akbar itu bukan semata-mata takbir, tetapi ia membaca takbir intiqal Allahu Akbar itu maksud hatinya memberitahukan kepada makmum, rukuk, maka batallah sembahyang imam. Walau nang dibaca si imam itu takbir Allahu Akbar, tapi bukan yang dimaksud imam ini bertakbir, tapi yang dimaksud imam ini memberitahukan kepada makmum bahwa kita pindah dari membaca surah, membaca ayat menjadi berpindah kepada rukuk, maka batal sembahyang imam. Makmum apabila yang kada mufaraqah, kada berpisah dari imam nang batal, imam nang diikuti batal, mengikut orang nang batal batal. Nah, ini bahaya. Jadi orang jadi imam itu katanya nang sembarang jadi imam. Kada nang asal mampu, asal kawa, asal wani aja kada. Paham kada dahulu masalahnya.
Lamunnya orang wani jadi imam berarti inya sudah konsekuensi menjadi imam itu sudah dipahaminya. Berbeda misalnya ketika inya takbir Allahu Akbar, dua macam tujuannya. Berimbai. Tujuannya pertama takbir. Yang kedua tujuannya berimbai ialah sekaligus memberitahukan kepada makmum, maka ada betul. Tapi apabila tak ada huruf, niat tujuan imam ini takbir intifal dari Allahu Akbar, tujuannya ialah memberitahukan kepada makmum berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, hanya takbir tak ada huruf batal sudah. Nah ini yang harus kita pahami. Kalau di masjid dilanggar itu sudah jelas saja. Biasanya itu kalau jadi imam yang memang paham, yang sudah kita ketahui bahwa si itu memahami masalah jadi bukan ini sekali-sekali mungkin di rumah kita ini berimaman lawan bini lawan anak. Nah ini walau dimuntuk tadi takbir, tetapi karena tujuan membaca muntuk takbir tadi adalah memberitahukan i'lan, yaitu satu pemberitahuan batal. Nah, padahal kan kalimatnya takbir Allahu Akbar. Nah ini masalah pemanggil, masalah mengeluarkan suara. Kan pemanggil itu maksudnya mengeluarkan suara sekadar dua huruf, tapi tujuannya ialah pemanggil. Walau kalimatnya ini tadi adalah bagian dari takbir, bagian daripada tasbih, bagian daripada Al-Quran. Satu tambahkan. Termasuk juga di dalam pembicaraan masalah kalam fi shalah ialah termasuk badihim. Apa itu badihim? Ya badihim. Ya badihimnya apa? Bahasa Banjar itu kan badihim. Bahasa di sama ini lah. Bahasa di Jawa sana badihim juga. Badihim. Badihim itu kan itu badihim katanya. Masalah badihim ini dua macam. Nah ini perhatikan begitu. Kita ada sedikit tanya kadang-kadang bisa tata-tatai bisa yang di muka kita badihim bisa yang di belakang kita tuh badihim bisa. Nah pengajam masalah badihim ini. Yang pertama, nah ini koneksi katanya putus-putus ini. Sedikit gitu juga koneksi terputus kerenyamannya orang sama. Nah, kayak apa koneksi kita lawan Allah Ta'ala. Badihim tadi, badihim. Yang pertama ada yang badihim itu kada batal, ada yang badihim itu batal. Di mana yang kada batal? Apabila orang itu tadi sedang membaca rukun qauli. Rukun, arti rukun itu pada bawah kada. Misalnya aja membaca Fatihah, misalnya aja membaca tahiyat, misalnya aja membaca salawat, misalnya aja membaca salam. Itu diantara rukun qauli yang wajib dibaca dan wajib didengar oleh telinga kita. Misal Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil kadang lagi baca, sedangkan ini wajib dibaca. Bila kada dibaca kada sah. Kenapa jadi tinggalan suara? Mungkin ada dahak jarang balik bakuaya, ada lendir. Nah, maka saat itu kalau memang tidak ada jalan untuk mengeluarkan bacaan, suara bacaan yang dapat didengar oleh telinga untuk membaca rukun, maka badihim itu wajib hukumnya dan kada batal. Jadi wajib sekadar mengeluarkan suara nakawa didengar. Jadi misalnya Ar-Rahmanir-Rahim, kalau mendengar lagi himnya, kalau mendengar lagi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Kebanyakan makan apa akhir-akhirnya kira-kira rujak lah, kebanyakan makan rujak, kepadasan lalu banyak lendir. Maka wajib dia mengeluarkan suaranya itu agar bisa membaca dan didengar suaranya. Lalu badihim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib. Berbeda keadaan hukumnya kena apabila orang itu cuma membaca nang sunnah. Napa nang sunnah? Imbah baca Fatihah lalu baca ayat. Misalnya aja sembahyang maghrib, ayatnya kebanyakannya kan biasanya kuliah atau qul a'udzu birabbil falaq misalnya. Lalu ketika sudah tutup baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Batal. Saat itu juga batal. Nah ini nih, supaya kita pahami. Karena itu andai katakan usah dibaca ada apa-apa, karena itu sunnah. Nah ini supaya kita paham, karena sedikit rajin orangnya. Jadi imam sudah banyak sudah membaca ayat Qul a'udzu birabbil falaq. Ini suara tuh masih ada, cuma ada bagus cara lendir banyak. Aikan apa maka badihim min syarri ma khalaq. Batal. Itu tanah artinya di dalam kitab bahasanya. Atau misalnya itu menyaring menanggimin At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu. Ada kau lagi, kada mendengar lagi suaranya pun kita baca. Kada mendengar itu kita, maka wajib badihim. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sampai kita mendengar suara bacaan kita dimendengar kita. Karena di dalam sembahyang bila mengarang rukun qauli, rukun kada bisa kada, wajib dilaksanakan dan wajib telinga kita mendengar. Kada boleh kita hanya sekadar isyarat untuk aja, kada boleh. Kecuali hari hujan. Hari hujan saling labatan, atap masjid seng apa namanya, pelapon kada, lampu mati kada pakai mic. Lalu biasanya itu kan baca misalnya siapa sudah tahiyat aja, tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus, mendengar aja ujung-ujung
supaya kaiker itu artinya bajunya titikan maka atapnya seng. Apa tuh kalau guru sama sekali haruskah kita baca at-tahiyatul mubarak? Kada. Sewajarnya aja. Nah kayak apa biasa kita mendengar karena hari hujan saling lambatan misalnya kada mendengar lagi kada harus banyak hari wablah mentakajud dah. Nah tapi awas ketika orang itu sudah untuk membaca nang fardu nang rukun misalnya tuntung sudah baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rukunnya kan itu telah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ketika menaruhkan nang sambungannya itu sunat rukunnya. Andai kata misalnya kamu shollaita ala sayyidina kada mau lagi mengeluarkan suara bolehlah badihin hendak meneruskan membaca tadi kada boleh batal hukumnya. Karena apa? Karena itu hukumnya sunnah. Kemudian pas terakhir ulang misalnya kena hendak salah masih aja lagi sarung kada kawan juga suara masih maka mengeluarkan suara supaya didengar telinga sendiri. Bilanya harus badihim maka wajib badihim. Assalamualaikum warahmatullah. Andai kata misalnya kayak gitu, Assalamualaikum anak warahmatullah kada kau lagi warahmatullah. Karena salam itu wajib Assalamualaikum ajanya tinggal Assalamualaikum aja itu kan bahasa ulun, jangan kena Assalamualaikum aja. Gaya-gaya juga bahwa ini banyak masalah paham tuh. Oh kayak itu banyak salam yang wajib tuh soalnya jika Assalamualaikum aja sama aja aja tau ada rakamannya gue satu kali itu baca aja. Nah habis dong saya ditutup orang pengajian di sambal nih. Nah itu tuh paham kira-kira lah. Kita nak masalah pemandir lah ya. Kita masalah pemandir. Hati-hati. Nah, sampai nak kayak itunya tuh. Syariat itu mengaturkan. Syariat itu kada banyak panjang lebar berkisah. Kenapa? Jadi batal tuh tadi bilanya bahkan 2 huruf, bahkan dengan tasbih, bahkan dengan takbir batal bilanya niatnya pemandir. Karena tujuan sembahyang itu ujar ilmu tasawuf tidak lain dan tidak bukan ialah bermunajat kepada Allah. Itu tujuan. Jangan ada campuran, jangan ada yang lain hadir, jangan ada yang lain umpat-umpatan. Ketika kita berpandir dengan Allah, antara kita dengan Allah, kita berbicara dengan Allah, kita bermunajat antara kita dengan Allah, jangan ada yang lain di situ hadir, jangan ada. Saking Tuhan itu indahnya dicampuri saat bermesraan dengan hambanya, hambanya sedang bermesraan dengan Tuhannya, jangan ada campuran lain. Coba ji misalnya di kampung mendahulu mau bebas di kampung mendahulu. Apabila kawan tuh kawin, bebas siang tadi bagus kawin. Kawan-kawan juga anak jahil nih bebas. Mau pulang buah naik berapa berlima aja buah naik kita malam ini kehilangan tahu ada pengantin sang rokok kita ini 3 bungkus seorang. Apa maksud kehilang mau ada pengantin yang hanya kawin tuh? Iya dan penggawinya supaya artinya malam ini kada guling lawan bini. Oh, tang bini satang di dalam dan tang bini. Apa bini kan tuh ya? Tentang laki ini mau nikah kita paham ya. Oh belum habis kan kayak beda saring ini tuh. Kenapa maksud orang tuh nang ngarep orang nih nang ini sudah lawas merindukan
kepada si lakinya nang ini sudah lawas benar merinduakan kepada bini. Ada sekalipun datang bailang nih kawan akrab keluarga para indah kanja kawa tuh ulikan aja buah hitam. Kok udah hendak diganggu malam ini? Aku hendak bermesraan dengan kekasihku. Aku hanya hendak berduaan aja. Telepon mati. Kayak oleh jalan kira-kira. Itu orang yang sedang dimabuk cinta seperti itu. Orang yang sedang bermunajat dengan Allah seharusnya kada sampai lagi. Jangankan hendak berbicara dengan yang lain, hendak mengingat yang lain aja kada sampai. Nah, ini sembahyang pianak jadi dalam fikih itu batal. Cuma bila batal dipikir wajib mengulangi. Adapun batal di dalam tasawuf kada wajib mengulangi, cuma kada sampai tujuan, kada dicapai maksud. Kenapa? Maksud aturannya tujuan di dalam sembahyang itu hanya berbicara dengan Allah, artinya tersambung koneksi kepada Allah. Ibarat orang telepon tadi diangkat oleh Allah Ta'ala sudah, lalu telepon siapa aja nak masuk diangkat aja. Kan ada orang aja tuh kan telepon, pandira tanya mau bunyi HP-nya, nak masuk ini lebih penting. Hadang sebentar, jangan dimatiin dulu, aku ada nak masuk kan. Yang lebih dialihkan pandira ke lain dulu. Kenapa jadi balik ke lain? Yang ini lebih penting. Kenapa jadi orang itu tadi maka di dalam sembahyang maka sampai kepantir kata-kata dua huruf kepada yang lain, seakan-akan di saat-saat dua huruf itu nantinya memandahkan Tuhan. Ada yang lebih penting dari pian lagi. Nah, maaf aja hadang sobat ulun memandiri ini dulu. Adalah kata batal kadang, tetapi terputus koneksi, hilang daripada tujuan kita. Apa aja lamun nyalain pada tujuan maksud hati kita, itu yang ada di hadapan kita pada nyaman. Hantar bandar makan kuasa, hantar bandar makan macam orang maksud, gak maksud. Nah, hantar bandar lawas kita makan kuasa. Nah, itu orang kan oleh bini hayalan nang laki. Ujar nak lagi banyak muka sebelah di mana ya langsung malam apa orangnya pada semalam tuh Aisyah kalinya datangi bini pipa tutup warungnya nak dihiga nak buka daripada jalan bini nak kada tak bawa uling sup maka abahnya lawas barang anak makan kuasa sudah orang anak dihiganya sama dia sup ayam kampung karena lah ulang petapahannya dia itu orang akan oleh nak bini bayi disuruh kicap aja jangan laki kicap kelompok kenapa aja nak bini makan dia nak maksud sudah tadi aku merasa aja kadang mana begini maka saya sentuh aja kenapa rasanya makan apa ini ujar nak bini banyak lain bang warungnya nak sabalah tuh lain enak bisa balah nyucuk. Putus satu mat aja itu hanya satu mat aja padahal sama dengan sop jual cuman warungnya lain lalu rasanya lain. Kenapa jadi kada nyaman? Nang dimaksud hati lain nang kayak ini rasanya. Kenapa jadi sembahyang tuh kada membawa ketenangan? Karena kadang sembahyang itu tadi nang dimaksud cuma gerakan kada. Nang dimaksud orang di dalam sembahyang tuh
ialah menghadap Allah, bertemu Allah, sehingga bilanya bujur-bujur menghadap, berhasil menghadap Allah, bertemu dengan Allah, lalu dengan leluasanya bermunajat kepada Allah tanpa ada gangguan yang lain. Bahkan orang bahari itu kisahnya ada sedikit orang yang ketika di dalam sembahyang dilihat akan Tuhan apa yang belum pernah dilihat akan. Kada sedikit orang di dalam sembahyang itu dilihat akan Tuhan surga. Kada sedikit orang yang di dalam sembahyang itu melihat neraka. Kada sedikit orang yang ketika di dalam sembahyang itu melihat arasy. Kada sedikit wali itu nang sembahyang ketika mereka sembahyang mereka melihat Lauhil Mahfuz. Ayo. Kenapa jadi sampai sampai itu? Itu kan di dalam ilmu tasawuf ngarannya diberi Tuhan ilmu mukasyafah ngarannya. Melihat. Karena puncaknya orang berhadapan dengan Allah, asyiknya dengan Allah di dalam ketika sembahyang. Di dalam sembahyang. Nah, cuman hebatnya para wali-wali yang mereka itu tadi di dalam sembahyang melihat surga, melihat neraka, melihat arasy, mengetahui apa yang kada diketahui oleh orang banyak, mereka kada terkecoh. Sehingga perkataan mereka setelah sembahyang, aku dilihatkan, aku diperlihatkan, aku diperlihatkan. Mereka asik memandang Allah yang memperlihatkan, bukan asik memandang ketika melihat surga lalu asik dengan surga, tapi asik dengan Allah yang memperlihatkan surga. Itu orang-orang wali. Kada sedikit orang yang terbuka hijab di dalam sembahyang. Makanya di antara jalan untuk makrifat kepada Allah tuh jalannya, muamalahnya ialah mengamalkan sembahyang. Jadi sembahyangnya harus dipahami. Konteksnya tadi bahkan dua huruf aja mengganggu koneksi kita. Sedang asyik berbicara dengan Allah, sekadar dua huruf aja kita ada tak alihkan perhatian kepada yang lain, berarti saat itu ngarannya kita jauh dari Allah Ta'ala. Ayo. Belum lagi kita itu hanya berbicara tentang itu kayak apa, namun kira-kira ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat membaca nang itulah kita nih saat membaca, padahal nang dibaca nih ayat Al-Quran, surah Fatihah, kalamullah, tapi kita asik lawan lagu kita sendiri. Ayo bicara Allah, kenapa jadi asik lawan lagu nih? Maka hendak menghadap aku, kenapa jadi kada ingat lagi lawan aku? Asik lawan lagu, asik lawan suara mikrofon, asik dengan suara yang macam-macam, berarti kurangnya terkecoh. Itu ngarannya membaca kalamullah Al-Quran, tapi hukumnya kada membaca Al-Quran kalamullah, ia membaca bicaranya sendiri karenanya asik. Yang membaca itu bukan Allah, tetapi yang membaca itu dirinya sendiri. Ini ngarannya kada tercapai tujuan. Nah, ini yang perlu kita di dalam sembahyang perlu dihalusi. Iya, yang sudah kita baca berapa tahun ini pulang balik. Caranya pang di apa? Sembahyang itu kada lain caranya ikhlas. Sembahyang itu kayak apa aja, hebatnya bacaannya, hebatnya gayanya, hebat caranya, tetapi kada ikhlas maka Tuhan kada menerima. Maksud ikhlas di sini semalam
Jalannya yang pertama di dalam sembahyang tadi mulai Allah sampai warahmatullah, isinya di hati memandang fi'lullah. Ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah. Itu aja. Jangan memandang ini perbuatan seorang, ini gawian seorang, ini aku yang menggawi, jangan ada aku. Karena kita sudah belajar tauhid bahwa Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah fil af'al, wahdaniyah fil sifat, wahdaniyah fil dzat. Kalau usah dahulu fil sifat fil dzat fil af'al aja. Artinya kenapa bilanya wahdaniyah fil af'al, seluruh yang lain dari Allah Ta'ala tidak mempunyai perbuatan, karena yang membuat seluruh apapun yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, tidak lain al-fa'alul lima yuri. Allah nang memperbuat apa aja nang dikehendaki sini. Tugas kita meyakini serta merasakan bahwa memang saat kita menggawi ini, saat kita membaca ini nang memperbuatnya Allah. Allah ini siapa pulang nang diperbuat sini ini siapa? Sidin nang diperbuat sidin nang diperlakukan sidin tidak lain dan tidak bukan mazhar sidin juga. Sore tadi ada di antara jamaah kita minta lajari mengatik tasbih. Nah, sebagaimana ujarulun gurulun melajari mengatik tasbih, mengatik tasbih. Nah, bahari waktu kita berijazah mengatik tasbih. Nah, guru tuh mengijazahkan ujarulun nang kayak ini. Telunjuk ini berdiri. Nah, telunjuk ini berdiri. Nah, nang mengatik bidian tasbih ini, nih ibu jari. Adapun telunjuk ini berdiri, nang mengatik nang ini nah. Kenapa ujar guru dahulu ujar sidin jadi nang kayak ini hakikat hati. Arti saat kita mengatik nang kayak ini, pandangan hati kita lah nang berlaku ini Muhammad. Nah, kan semalam sudah Allah batang tubuh kita ini mim hak mim dal Muhammad nang mengatik kena iya nang Muhammad. Nah, adapun nang berdiri isyarat wujudnya Allah Ta'ala nang memberlakukan Muhammad itu jadi berlaku mengatik tasbih yaitu Allah. Nah, melihat beginian agak-agak melihat. Nah, yang melihat saya kok Jepang melihat kepalanya itu saya kok melihat melihat juga aja. Nah, jangan nanti tasbih itu enak ya, jangan benar lakian hanya 13 nya 33 udah mengatik nang kayak ini nah, jangan benar ini sanatnya jalurnya dari guru bangil nang kayak ini nah, jadi seperti ini. Nah, isyaratnya Muhammad nang berlaku, Allah nang melakukan. Jadi untuk membaca subhanallah, 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 siapa nang membaca ini siapa? Muhammad. Siapa nang maulah Muhammad nang ini jadi kamu baca subhanallah? Allah. Nah, tasbihnya di tangan. Tasbihnya di tangan sudah tetap kita kata hijab lawan Allah Ta'ala. Nang berlaku ni Muhammad, nang maulah Muhammad ni berlaku Allah, hijab lah tasbih. Kalau orang mengatik tasbih itu kada dengan isyarat yang seperti ini, seakan-akan ia nih terhijab dengan tasbihnya, terhijab dengan hitungan bilangannya. Nah, makanya orang isyarat hati ini supaya hati nang ini bujur-bujur terus
koneksinya tuh lawan Allah, terhubungnya kepada Allah, nang dilihat dan dirasa dan dikenal hati ini adalah Allah. Meskipun mengatik tasbih tapi lupa dengan Allah, ini ngarannya gawian mahijab kita. Nah inilah ini nang jalan makanya coba ini orang tahiyat akhir coba lihat tahiyat akhir ini kan sudah kayak gitu dulu jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah illallah la maujuda illallah, kadang-kadang maujudnya kecuali Allah. Di mana wujudnya Allah Ta'ala ini, wujudnya Allah itu pada kawah hendak kita melihat wujudnya Allah yang sebenarnya itu pada kawah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, misra wujudnya Allah di dalam wujud Nur Muhammad. Nah, menggandeng langsung di sini ibu jari ini itu orang bahari. Habis nang dipandang batin itu Nur Muhammad aja. Kenapa jadi memandang Nur Muhammad aja? Karena di dalam mengenal Nur Muhammad, disitulah mengenal Allah. Nampak kita melihat Nur Muhammad, nampaknya melihat wujud Allah. Karena Nur Muhammad itu adalah mazharul atam, mazharnya Allah, kenyataan Allah yang paling sempurna dan paling mulia. Jadi dua nang ini juga orang azan nang ini juga lihat ini menyocok ke lubang telinga. Nang ini tiga nih berbaris di sini. Nang ini menggapit di belakang. Kalau di dalam ilmu fikih ini dua macam. Dalam ilmu fikih dua macam. Apabila orang adzan, makanya paling bagus itu di masjid itu ada basis nek yang berdiri gitu Jadi kedua-duanya sunnah Nabi Muhammad membimbing Sayyidina Bilal bin Rabah azan itu dengan dua tangan tangan telunjuk ini menyucuk ke lubang telinga. Bisa kadarnya, ya bang kalau menyucuk ke habis itu kalau kayaknya bisa ke dokter pulang. Ini ke lubang telinga, ini menggapit. Ini hak jadinya hak. Ini tiga buting di sini alif lam Allah. Nang menyuruh hambanya nang ghafil, nang lupa dan lalai, nang menyuruh, nang memanggil itu Allah, sebenarnya Allah. Makanya kalimat azan itu Allahu Akbar, Allah yang besar. Jangan nang kayak itu. Ada juga itu karena mereka beli nama itu, soalnya sakit gigi. Gigi matur seperti ini. Kenapa? Rahasianya diantaranya orang bakuya apabila lubang telinga itu ditutup, maka suara itu akan naik. Ilmu fikih. Yang kedua manfaatnya ujar fikih, apabila orang azan bertutup tangan seperti ini tadi, manfaatnya di situ ketika ada orang yang tuli hadir, punya tahu orang sedang azan. Lamun nang kayak ini aja azan, pikirannya pengumuman tentang apa kan? Fikih. Tetapi tasawuf lebih dari dua. Di antaranya hakikat hati orang lah di dalam tasawuf itu jadi nang kayak ini tadi, yaitu berdirinya qiyamuhu bi nafsihi ta'ala, nang memanggil seluruh hamba-hambanya. Allah lain kita lain, menang kita memangnya orang azab ria nang orang. As-salatu khairum minan naum. Siapa lagi itu
dia hanya berapa mau apa? Nah, kita suara kita ini akan terdengar oleh telinga ke telinga. Tetapi apabila hakikatnya nama memanggilnya Allah, Allah itu rahasia akan masuk kepada setiap sir yang dikandung oleh seluruh makhluk. Yang dipanggilnya itu sirnya juga karena nama manggilnya sir. Nah itu kurang azan itu seperti itu. Kemana-mana nih malam ini sampai ke azan belum makanya salah mau panggil aja di sini. Ingat dulu nah kira-kira mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ini manfaatnya bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Allah beri keberkahan sehingga ilmu yang dapat kita terima ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi wa amin nabi al-fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatub alayna tawbah taghfir li kulli awbah wastur lana al-urati wa aminir واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي مهبة أو جرة أصابة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب